Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Insya Allah pasti kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya. Insya Allah ya kalian selalu tetap semangat ya. Walaupun kita online kembali, tapi tidak menyurutkan niat kita selalu untuk menuntut ilmu. Nah, hari ini Bu Nur akan mempelajari ya, mengajarkan kalian tentang pendidikan agama Islam ya. Adapun yang kita bahas hari ini adalah bab 6 ya, yang kemarin semester 1 kita sudah selesai 1 sampai bab 5. Sekarang kita akan lanjutkan bab 6 yaitu tentang mari belajar Al-Qur'an surat Al-Maun dari halaman 85 sampai 89. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya. Doa mau belajar. Mari, sebelum kita baca doa, kita baca ta'awudzan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kalian sudah tahu atau sudah hafal ya surat Al-Maun itu ya. Siapa yang belum hafal? Pasti kalian sudah hafal semua. Tapi walaupun kalian yang belum hafal, ya insya Allah kalian hafalkan di rumah ya. Nah, sekarang kita akan membahas surat Al-Maun ya. Surat Al-Maun yaitu terdiri dari 7 ayat. Dan juga termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa disebut sebagai golongan surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah dan juga merupakan surat yang ke-107. Al-Maun artinya barang-barang yang berguna ya. Artinya yaitu barang yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun, terutama oleh orang-orang yang membutuhkan seperti fakir, miskin, anak yatim dan yang lain ya. Malah teman-teman kita sama-sama ya kita baca surat Al-Maun dengan tartil ya, artinya dengan memakai hukum tajwid. Gak usah buru-buru tapi secara tartil pelan-pelan ya. Nah, bagi yang sudah hafal bisa didengarkan apa yang Bu Nur bacakan, dan bagi yang belum hafal bisa dilihat suratnya ya atau di Al-Qur'an ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang Bu Nur akan menjelaskan tentang penjelasan tajwid yang ada di surat Al-Maun ya. Kita akan membahas tajwidnya yaitu tentang alif lam qamariyah, alif lam samsiyah, idgham bila gunnah dan juga izhar syafawi ya. Sekarang kita akan bahas yang pertama yaitu alif lam qamariyah. Apa itu alif lam qamariyah? Yang sudah kita pelajari waktu semester 1 ya, yaitu alif lam qamariyah adalah huruf alif lam yang dirangkai dengan salah satu huruf qamariyah. Alif lamnya dibaca jelas ya. Dan cirinya bagaimana? Yaitu bacaan alif lam qamariyah adalah alif lamnya sukun ya. Dan huruf qamariyah itu ada 14 yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Sekali lagi, alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw,
ya. Atau bisa dijadikan kalimat bahasa Arab ya, yaitu abghi hajjaka wa khaf aqimah. Ya, kalau kalian nggak hafal nih, bisa kalian gabungkan menjadi kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah ya. Nah, di sini ada contohnya, yaitu di dalam surat Al-Maun, yadu'ul yatimi, yadu'ul yatimi. Nah, di situ ada garis bawah berwarna hijau, bisa kalian lihat itu ada alif lam ya. Alif lamnya itu, di atas alif lamnya itu ada huruf sukun. Ya, jadi alif lamnya terbaca yadu'ul yatimi ya. Lalu ta'amil miskinah. Ya, contoh yang kedua, ta'amil miskinah. Nah, bisa kalian lihat ya, ada yang di garis bawahi warna hijau. Nah, itu kalian bisa lihat alif lamnya itu ada huruf sukunnya ya. Itu contoh yang pertama, alif lam komariah ya. Hukum tajwid yang pertama. Sekarang kita akan bahas hukum tajwid yang kedua, yaitu alif lam samsiyah ya. Penjelasan tajwidnya yaitu alif lam samsiyah adalah huruf alif lam yang dirangkai dengan salah satu huruf samsiyah. Cara membacanya, alif lamnya tidak dibaca atau alif lam melebur dengan huruf setelahnya. Bagaimana cirinya? Yaitu alif lamnya tidak berharokat dan huruf setelah alif lam bertasdid ya. Huruf samsiyah ada 14, yaitu ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, lam, nun. Sekali lagi, yaitu ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, lam, nun. Ya, kita lihat contohnya, yaitu yukadzibu biddini. Sekali lagi, yukadzibu biddini. Nah, ya, kalian bisa lihat ya, itu setelah huruf ba itu kan alif. Ya, setelah alif itu lam. Nah, di situ tidak ada huruf ya, atau tidak ada alif lamnya, tidak berharokat ya. Nah, setelah alif lam itu ada apa? Huruf dal yang ada tanda tasdidnya. Berarti dia langsung ke huruf setelah alif lamnya, yaitu yukadzibu biddini. Jadi jangan dibaca yukadzibu bil, enggak boleh, tapi yukadzibu biddini, langsung ke huruf yang ada tanda tasdidnya, yaitu huruf dalnya ya. Itu ya teman-teman ya, itu adalah contoh dari hukum tajwid alif lam samsiyah. Lalu yang kedua yaitu penjelasan tajwid idgham bila guna. Idgham secara bahasa berarti memasukkan, meleburkan atau mentasdidkan. Idgham secara istilah berarti memasukkan, meleburkan atau mentasdidkan nun sukun atau tanwin pada huruf berikutnya ya. Jadi idgham ada mengartikan secara bahasa dan juga secara istilah. Dan idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham bil ghunna dan idgham bila ghunna. Idgham bil ghunna adalah memasukkan huruf dengan berdengung. Sedangkan idgham bila ghunna adalah memasukkan huruf dengan tidak berdengung ya. Idgham bila ghunna yang akan kita bahas hari ini yaitu idgham bila ghunna. Idgham bila ghunna adalah memasukkan suara nun sukun atau tanwin ke dalam huruf berikutnya dengan tidak dengung atau tidak sengau di hidung ya. Huruf idgham bila ghunna ada dua, yaitu lam dan ro ya. Contohnya kita lihat di bawah, fawailul lil musallina. Sekali lagi, fawailul lil musallina. Jadi nggak boleh dengung, jangan fawailul lil, nggak boleh juga ditahan sampai lama, tapi langsung hanya dihentakkan fawailul lil musallina ya, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu penjelasan tajwid tentang izhar syafawi. Izhar berarti jelas ya, syafawi berarti bibir. Cara membacanya, jelas di bibir dengan mulut terkatup. Hukum izhar syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf
hijaiyah kecuali ba dan mim. Nah ya, ini tidak termasuk dalam izhar syafawi ya, huruf ba dan mim. Tapi selain ba dan mim adalah apa? Huruf izhar syafawi ya. Contohnya kita bisa lihat yaitu wayamnauna. Nah, ada yang di garis bawahi ya, itu mim sukun bertemu dengan nun ya. Bisa kalian lihat ya yang Bu Nurul garis bawahi itu ya. Itu bacanya jangan didengung atau ditahan, jangan wayamnauna, salah, tapi wayamnauna. Sekali lagi wayamnauna ya. Itu cara membacanya ya. Lalu bagaimana cara menghafal surat Al-Maun? Yang pertama yaitu niat yang ikhlas. Nah, ini ya. Kita baca Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an itu dengan niat yang ikhlas, bukan karena niat seseorang atau niat karena manusia ya, tidak boleh. Tapi niat yang ikhlas yaitu karena Allah ya. Jadi kalian dilihat hanya kepada Allah, karena nggak boleh itu ya niat itu karena seseorang, karena pengen dilihat pinter atau karena dilihat apa gitu, nggak boleh ya. Jadi harus dengan niat yang ikhlas ya. Lalu yang kedua, yakin bisa. Yakin bisa artinya apa? Kalian yakin pasti bisa, optimis ya, jangan merasa pesimis. Ya, Al-Maun susah banget nih, bisa nggak ya? Nggak boleh. Jadi kalian bisa, aku harus bisa, insya Allah pasti bisa. Masa sih orang lain bisa, aku tidak bisa? Harus seperti itu, tetap semangat dalam menghafal surat Al-Maun ataupun surat apa saja ya. Surat Al-Quran apa saja, kalian harus tetap semangat, tetap pasti yakin bisa. Yang ketiga yaitu membaca ayat per ayat surat Al-Maun secara berulang-ulang. Nih, kalian misalkan lagi mau tidur, baca surat Al-Maun. Mau makan, sebelum doa mau makan, kalian baca dulu misalkan surat Al-Maun. Sebelum kalian mau aktivitas, baca surat Al-Maun. Sebelum kalian mau belajar, baca dulu surat Al-Maun. Insya Allah pasti kalian akan hafal ya, kalau kita baca ayat per ayat surat Al-Maun itu secara berulang-ulang. Begitupun dengan surat yang lainnya, misalkan kalian mau menghafal selain surat Al-Maun ya. Lalu yang keempat, melakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini yang tadi sama kayak yang kedua ya, dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, dengan niat juga pasti bisa, jangan main-main ya. Lalu yang terakhir yaitu mengulang hafalan bersama teman-teman. Nah, kalian bisa ulang surat hafalan kalian dengan murojaah, dengan orang tua, dengan teman, dengan kakak, dengan adik ya. Walaupun misalkan kan lagi covid Bu, nggak ada temennya, bisa dengan orang tua kalian, atau bisa juga dengan apa, melalui murotal ya. Kalian dengarkan murotal ya, sekarang kan ada tuh speaker murotal buat Al-Quran ya, bisa dengarkan, atau dengan YouTube ada, tapi YouTube-nya jangan buka yang lain, tapi buka tentang surat pendek juz 30 ya, yaitu surat Al-Maun ya. Nah, itu saja ya teman-teman ya. Insya Allah pasti kalian dimudahkan oleh Allah untuk selalu menghafal surat Al-Maun dan juga surat yang lainnya ya. Jadi bukan hanya surat Al-Maun saja, tapi surat-surat yang ada yang Allah turunkan untuk manusia ya, untuk seluruh manusia yang ada di dunia ini ya. Insya Allah kalian selalu tetap semangat untuk selalu menghafal surat-surat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, untuk terakhir yaitu tugas. Kalian tugasnya yaitu menulis sambung surat Al-Maun di buku paket PAI ya, halaman 88. Jangan di buku tulis, tapi di buku paket saja langsung, dan hasilnya difoto lalu japri ke Bu Nur Rohmah ya. Tugas ini akan dimasukkan dalam penilaian ya. Setiap tugas selalu Bu Nur masukkan dalam penilaian untuk nanti kalian untuk pas ya, penilaian akhir semester. Nah, alhamdulillah materi ini sudah selesai. Marilah kita sama-sama kita baca hamdalah dan juga doa mau belajar, doa sesudah belajar, dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.